A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, baik itu nikmat lahir maupun nikmat batin, yang mana seandainya kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, maka kita tidak mampu untuk menghitungnya. Karena insya Allah terlalu banyak sekali nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, marilah kita sebagai insan yang berusaha untuk iman takwa ini, marilah kita senantiasa mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya semua isi alam ini untuk kesejahteraan umat manusia, untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan tidak istilahnya itu semaunya saja, tetapi memperhatikan ekosistem yang ada. Kelestarian hidup lingkungan tetap kita jaga dan kita lestarikan. Selanjutnya sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan yang tampak dalam layar monitor itu adalah makhluk Allah juga makhluk Allah juga Orang-orang sering menyebut laron Nah, ini berbicara soal laron Laron ini hidupnya semula ada di tanah, kemudian dia berkembang biak sedemikian rupa di dalam tanah. Setelah itu, insya Allah, ketika musim penghujan, laron ini keluar. Laron ini keluar. Setelah keluar berbondong-bondong, dia mencari tempat yang cerah. Di situ kalau ada tempat yang cerah, dia akan datang. Itulah laron. Selalu mencari tempat yang terang. Insya Allah, mungkin dengan penerangan tersebut, laron akan merasa bergembira, akan merasa senang, akan merasa pokoknya paling enak bagi dia. Merasakan paling bahagia bagi dia. Itu namanya laron. Dia di dalam suasana yang terang benderang sangat-sangat senang sekali. Dia lari ke sana kemari, terbang ke sana kemari, tanpa memikirkan risikonya. Dia yang penting merasa bahagia. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak laron itu untuk terbangan. Dan biasanya laron ini dalam waktu 1 atau 2 jam, satu persatu sayapnya lepas. Wallahu alam, sayapnya itu lepas. Setelah lepas, dia tidak bisa terbang. Akhirnya, khususnya bagi kata
bagi tokek ya, bagi kadal ya, bagi cicak, dan bahkan kucing pun ya, kucing pun ya, termasuk ikan juga menikmati lezatnya makanan yang berupa laron ini ya. Insya Allah tokek pun akan merasa kenyang, karena Masya Allah Tuhan sudah kasih rezeki ya, berupa laron ini kepada tokek, kepada mungkin kadal ya, kepada kucing ya, kepada cicak, bahkan sampai-sampai ya, cicak tersebut tidak mau karena terlalu banyak ya. Cicak pun memahami bahwa makan terlalu banyak pun itu membuat kesehatan dia terganggu. Cicak saja ya merasakan kalau makan terlalu banyak kesehatannya merasa terganggu. Jadi dia tidak mau makan yang terlalu banyak. Begitu juga tokek ya. Dia makan ya secukupnya. Walaupun toh disediakan laron begitu banyak, dia makan secukupnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kata-kata Iqra itu bacalah. Baca di sini bisa dalam arti tulisan dan juga bisa dalam arti membaca situasi yang ada di sekeliling kita. Saat ini kita sedang membaca situasi yaitu laron. Ya. Sungguh luar biasa. Ya. Sungguh luar biasa. Ya. Laron kalau sudah keluar malam kadang-kadang ya nggak pandang bulu, mau di masjid, mau di musola ya, mau di rumah ya, selama ada celah laron itu bisa masuk ke tempat-tempat yang cerah tersebut, dia masuk, kemudian bisa terbang ke sana kemari ya, menunjukkan suatu kegembiraan yang luar biasa ya, bahwa kalau ibarat kita ya mungkin pesta ataupun berzikir, berdoa bersama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu persatu laron tersebut lama-kelamaan juga akan hilang. Dalam arti ya, ditelan oleh masa. Masa di sini bisa berarti juga untuk santapan ya, binatang-binatang lain. Termasuk semut pun luar biasa senangnya. Ya. Dengan adanya laron, semut pun luar biasa. Ya. Luar biasa, mereka senang mendapatkan makanan ya, yang mana makanan tersebut hakikatnya juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat tadi ya, laron keluarnya 1 tahun seolah-olah hanya sekali ya, di musim hujan saja ya. Dan juga mereka mempunyai sayap 2 yang mana dalam tempo beberapa menit, beberapa jam ya, sayapnya pun lepas ya, lepas. Dan laron pun ya, kalau sayapnya sudah lepas selama masih hidup, dia kadang-kadang bahkan bergandeng-gandeng 3, 2 ya, bergandeng-gandeng berjalan bersama ya, seolah kereta api ya. Seolah kereta api bergandeng bersama. Itu menunjukkan suatu kerukunan ya, kerukunan bagi si laron itu. Walaupun bagaimana laron pun tidak bisa hidup secara sendiri, tetapi mereka berkumpul bersama-sama ya, gotong royong yang luar biasa ya. Ini juga bisa kita baca dalam artian kita ini hidup ini juga tidak bisa ya hidup dengan sendiri, tetapi kita harus saling bergotong royong, saling bekerja sama. Kenapa ya? Karena Allah juga mengatakan tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan, janganlah kamu tolong menolong dalam hal ya kejelekan ya. Jadi walaupun bagaimana kita bisa memetik hikmah ya,
Kita hendaknya hidup ini saling bergotong royong, saling bekerja sama, ya, tanpa adanya suatu pamrih. Tetapi kita kerjasama betul-betul, ya, niat mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aaron pun ya dengan lepasnya sayap, dia pun rela, ya, rela. Karena dia pun memahami bahwasanya segala sesuatu itu memang ya milik Allah. Karena merasa milik Allah, ya, dia juga akan kembali ke Allah. Termasuk kita sebagai manusia ini ya, mungkin ya secara langsung ataupun tidak langsung ya, bukan istilahnya itu sayapnya yang lepas. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat tentang pola hidup dari manusia, ya, sedikit demi sedikit rasa nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ada juga yang dikurangi, ada juga yang dikurangi. Ini sepertinya dari jalan, ya, jalan. Selagi muda kita jalannya sangat tampak sehat, ya, sangat tampak sehat. Insya Allah tegar, ya, jalannya cepat. Itulah selagi muda. Seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan, ya, seseorang itu berjalan dengan pelan-pelan, ya, karena faktor usia. Ya, beruntung masih ada yang jalan pelan-pelan, ya, beruntung. Ada lagi ya, yang jalannya menggunakan tongkat. Nah, ini manusia. Ini sedikit nikmat jalan, ya, itu sedikit udah dikurangi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya orang-orang yang nggak bisa jalan ini tentunya juga ikhlas, ya. Ikhlas menerima takdir yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia. Insya Allah, ya, dengan menerima takdir tersebut dengan ikhlas, insya Allah ya, hal tersebut juga bisa meningkatkan iman dan takwa. Ya, beruntung masih ada yang memakai tongkat, sementara ada yang menggunakan kursi roda. Nah, ini ya, menggunakan kursi roda. Jadi mereka duduk kemudian berjalan ke sana kemari, tetapi menggunakan kursi roda. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada lagi yang tidak mampu untuk menggunakan kursi roda, tetapi ya, bisanya ya, merangkak ataupun kesot. Nah, kalau bahasanya orang sana itu kesot, ya, dengan merangkak. Dan merangkak dia bisa, ya. Beruntung lagi masih bisa merangkak. Ada lagi yang hanya bisanya tidur, ya, hanya tidur saja, ya, ataupun berbaring saja, karena nikmat berjalan tadi sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada saudara-saudaraku khususnya ya, yang mungkin sedikit nikmat jalan ini, nikmat berjalan ini sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya harus ikhlas menerima kenyataan hidup, menerima takdir tersebut tanpa ada suudzon kepada siapapun, ya. Karena hakikatnya apapun yang terjadi pada diri kita ini, hakikatnya juga karena diri kita sendiri. Tentunya kita harus bisa mencermati dan bisa menerima dengan lapang dada dan tetap ya husnudzon kepada siapapun, ya, kepada siapapun, termasuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita tetap ya
husnudzon. Inilah jalan terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dari segi nikmat berjalan itu sudah sedikit dikurangi ya. Kemudian nikmat yang lain ya. Misalnya dari panca indera, khususnya mata, telinga ya. Itu mungkin ya, kalau matanya sudah agak buram-buram ya tentunya kita menerima ya. Maksudnya penglihatannya sudah agak buram, kemudian menggunakan kacamata ya, harus kita terima dengan lapang dada. Bahkan mungkin kalaupun toh panca indera berupa mata ini sudah nggak berfungsi ya, tentunya kita juga menerima dengan lapang dada. Kita harus ikhlas bahwa hakikatnya itu semua adalah milik Allah, dan suatu saat insya Allah akan kembali kepada Allah ya. Jadi nikmat mata mungkin ya agak sedikit kurang jelas jika melihat tanpa menggunakan kacamata. Kalaupun toh menggunakan kacamata juga tidak bisa ya, sudah tidak jelas ya, tentunya kita menerima dengan lapang dada ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada sementara ya orang yang bisa melihatnya hanya menggunakan mata hati ya. Karena dari segi panca inderanya mungkin kurang sempurna, karena itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya indera mata hati ini nggak bisa dibohongi. Ini malah justru yang betul-betul insya Allah ya, dengan menggunakan indera pendengaran hati ya, insya Allah itu malah luar biasa ya. Penglihatan hati itu luar biasa. Bahkan banyak ya insya Allah ya orang yang posisi tunanetra yang hafid Al-Quran, sementara ya yang diberi penglihatan cukup kadang-kadang ya sulit untuk hafal Al-Quran ya. Semua itu sudah ada garisnya sendiri-sendiri, dan kita tidak boleh istilahnya itu saling iri ya, saling dengki. Tentunya kita menerima, kita mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini sedikit nikmat telinga, mungkin agak tuli, sedikit nikmat pendengaran ya tadi telinga, kemudian penglihatan mungkin agak rabun ya. Kemudian dari segi makanan mungkin ya, itu giginya sudah mulai lepas satu persatu. Itu juga harus menerima kenyataan yang ada ya. Ya. Walaupun itu sering dilakukan sama anak-anak ya. Kakek nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Itu nggak masalah ya, nggak masalah. Selaku orang tua tentunya menerima kenyataan yang ada ya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga masalah rambut ya, rambut. Insya Allah di kala muda ya rambut kita hitam ya. Seiring berjalannya waktu ataupun usia ya, rambut kita putih ya, rambut kita putih. Kita harus menerima semua itu tentunya dengan lapang dada, karena hakikatnya itu sudah merupakan teguran bagi Allah bahwasanya kita harus berhati-hati di dalam hidup dan kehidupan ini. Kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, karena cepat atau lambat ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua ya yang berjiwa itu pasti akan merasai mati. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari kita tentunya tetap bersyukur dalam keadaan kondisi apapun ya. Karena dengan kondisi dan keadaan apapun, kalau kita mau bersyukur, insya Allah nikmat Allah akan senantiasa ditambah. Kalaupun toh karena faktor usia tentunya kita harus
bersabar ya, sedikit nikmat Allah tersebut dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.